Bab 419 Tapi rumahmu baru saja meledak. Tim tidak muda, dan tampak berusia 30-an, sedangkan Natalie tidak terlihat lebih dari 25 atau 26 tahun. Setelah menjalankan begitu banyak misi berbahaya dan mengingat usianya, tim berencana untuk pensiun, tetapi Natalie yang berada di puncak karirnya tidak mendukung keputusan ini. Mereka tampaknya bukan rekan kerja yang sederhana. Luke tidak percaya bahwa pekerjaan mereka memungkinkan hubungan antar pribadi, yang bahkan lebih berbahaya bagi mereka daripada petugas polisi. Tapi tidak pantas bagi semua orang untuk berdiri dan menonton drama, jadi Luke memecahkan suasana canggung. Oke, mari kita kembali ke penyelidikanmu. Anda dapat menyimpan informasi rahasia untuk diri sendiri, tapi bagaimana dengan Jeff? Bahkan orang-orang bersenjata dikirim untuk menghadapinya hari ini. Dan kau tidak akan membiarkan Kal tinggal di gudang tua itu lagi, kan? Karel tersenyum pahit. Saya bisa mengambil shift malam di perusahaan dan tidur di sana, asalkan mereka percaya apa yang terjadi pada saya. Tapi dilihat dari reaksi Tim dan Natalie, dia tidak berpikir dia bisa melakukan apa yang dia suka. Tim menggelengkan kepalanya. Kal, kamu bisa menelepon supervisormu dan meminta cuti, tapi sampai kami menemukan target, kamu harus menghabiskan beberapa hari di bawah pengawasan kami. Maaf. Karel tidak mengatakan apa-apa. Promosi dan kenaikan gaji memang bagus, tetapi tidak layak untuk mati. Meskipun dia sekarang tidak punya uang, dia masih ingin hidup, bahkan jika dia harus tinggal di RV. Tim memandang Luke dan Selina. Kamu juga tidak bisa melaporkan ini ke Departemen Kepolisian. Selina fokus pada es krim. Lukas mengangguk sambil tersenyum. Bukan masalah. Tapi saya baru saja membunuh 8 penembak dengan pistol polisi saya, dan balistik akan melacaknya kembali ke saya. Saya percaya Anda akan menangani itu. Petik 2. Tim mengangguk. Jangan khawatir, kami sudah memberi tahu seseorang untuk mengurusnya. Petik 2. Luke berkata, kalau begitu, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tugas kita adalah menangani penjahat. Tapi bagaimana dengan Jeff dan Karen? Tim berkata, tidak akan lama. Saya tidak bisa memberitahu Anda detailnya, tetapi kami akan melindungi Jeff saat dia bekerja selama beberapa hari ke depan. Petik 2. Luke berpikir sejenak, lalu mengangguk. Itu bekerja. Kita harus masuk kerja besok. Kami melewatkan hari ini. Semua orang. Selanjutnya, Tim dan Natalie menanyai Jeff sendiri. Luke tahu bahwa mereka sedang mencari orang yang telah membocorkan intel dan menarik para pembunuh. Segera, 2 pria berpakaian preman membawa Kal pergi, dan sisanya kembali ke rumah. Kal akan ditahan sementara karena identitasnya yang rentan. Serangan terhadapnya hari ini belum bisa membuktikan bahwa dia benar-benar tidak bersalah. Sebagai karyawan SDM, Jeff tidak mungkin menjangkau pimpinan MBI. Tetapi Kal, sebagai manajer keamanan MBI, memiliki wewenang untuk melaporkan masalah keamanan secara langsung ke atas. Secara alami, tim tidak bisa membiarkan Kal melakukan apapun untuk memperingatkan musuh. Selanjutnya, tim membutuhkan Jeff sebagai umpan, dan dia tidak bisa melakukan apapun untuk menahan Luke dan Selina. Agensinya harus sangat berhati-hati saat beroperasi di negara ini, tergelincir bisa mengakibatkan seseorang meraih kelemahan mereka. Luke dan Selina hanyalah 2 detektif kecil, tetapi ini adalah wilayah mereka, dan tim harus menarik beberapa tali untuk menjaga mereka tetap di bawah pengawasan, yang mungkin membuat target misi mereka waspada. Bagaimanapun, Luke telah membantu mereka melindungi Jeff dan Kal, tim tidak ingin melakukan apapun kepada sekutu kecuali jika diperlukan. Saat mengucapkan selamat tinggal pada Jeff dan tim di lingkungan sekitar, Luke tiba-tiba mengerutkan kening, dan memberi isyarat kepada tim. Sedikit terkejut, tim masih keluar dan berjalan ke arah Luke. Saat dia mengatakan hal-hal khas dalam perpisahan, Luke dengan cepat mengetik sesuatu di teleponnya. Tim mengangguk sambil tersenyum. Oke, saya mengerti. Memandang jauh dari layar, dia mengetuk pintu mobil 2 kali dengan santai. Luke berkata, mimpi indah. Jeff, Karen, datanglah ke tempatku untuk makan malam. Ia lalu melajukan mobilnya pergi. Jeff merasa aneh, tapi tetap mengikuti Luke. Tim tersenyum pahit pada 2 mobil yang melaju pergi. Dia kembali ke mobilnya dan mengatakan sesuatu kepada Natalie, sebelum mereka kembali ke tempat mereka masing-masing. Sesaat kemudian, terjadi ledakan. 2 mobil yang belum pergi jauh berhenti. Ketakutan, Jeff dan Karen melihat bola api besar yang muncul di belakang mereka. Benda terbakar yang tak terhitung jumlahnya kemudian mulai jatuh dari langit. Luke keluar dan melihat ledakan itu. Dengan ekspresi tak terbaca di wajahnya, dia mengeluarkan ponselnya dan berkata, Selina, bawa Jeff dan Karen ke tempat kita. Luke kembali ke rumah kurang dari 1 jam kemudian.
Rumah tim yang meledak. Namun, Luke terlalu malas untuk bertindak. Dia hanya memberikan pernyataan kepada petugas polisi yang bergegas, lalu pulang. Melihat Jeff dan Karen di ruang tamu, dia menghela nafas dan berkata, "Maaf, tapi tempatmu juga tidak aman. Anda lebih baik tinggal di sini untuk saat ini." Petik 2. Karen mau tak mau bertanya, apakah itu rumah tim? Lukas mengangguk. Jeff merasa itu sulit dipercaya. Dengan serius, mereka sudah mati. Kamu tidak akan melakukan apa-apa. Luke bekerja untuk divisi kejahatan besar, dan kasus seperti inilah yang harus dia selidiki, belum lagi fakta bahwa dia terlibat. Luke hendak menjawab, ketika teleponnya berdering. Dia tersenyum dan mengangkat panggilan itu. Apakah kamu menemukan mereka? Ayo masuk. Garasi sudah terbuka. Pergi ke ruang bawah tanah. Kami akan segera ke sana. Dia kemudian menutup telepon dan bertanya, apakah Anda ingin minum sesuatu? Atau mungkin menonton TV? Baik Jeff maupun Karen tampak berkonflik. Bahkan jika Tim dan Natalie mungkin semacam agen khusus dan mereka baru saling kenal selama 2 hari, Luke masih tampak terlalu tidak berperasaan. Melihat wajah mereka, Luke berkata, sepertinya kamu tidak haus. Dia kemudian memberi isyarat pada mereka dan berkata, ayo pergi, tapi jangan terlalu bersemangat. Dia memimpin jalan sementara Selina berada di belakang, yang membuat Jeff dan Karen, yang berada di tengah, sangat gugup. Apa ini? Apakah mereka akan dibunuh? Pergi ke ruang bawah tanah melalui pintu samping, Jeff dan Karen dibuat bodoh begitu mereka menuruni tangga. Kemudian, mereka berdua berteriak, Tim. Natalie, kamu tidak mati. Itu tidak lain adalah Tim dan Natalie di ruang bawah tanah. Tim mengatupkan kedua tangannya. Jeff, jangan bersemangat. Kami bukan hantu. Tapi rumahmu meledak. Jeff masih merasa sulit untuk percaya. Natalie mengangguk. Sebenarnya, kami tidak pernah masuk sama sekali. Kami baru saja meledakkan bom di dalamnya sebagai penutup. Jeff bertanya, mengapa? Tim dan Natalie melihat ke samping. Semua orang akhirnya menyadari bahwa ada 2 orang lagi di ruang bawah tanah, yang diikat ke kursi dengan mulut dilakban. Danny, Mega, Jeff dan Karen memandang mereka dengan heran. Terkejut, Jeff memandang Tim. Kamu menunggu. Dia tiba-tiba bereaksi, dan berbalik untuk melihat Luke. Dan Anda juga. Anda menculik Danny dan Meg. Mengapa? Bab 420 Professional Ball Roaster dan nama kode profesional. Natalie merentangkan tangannya dan berkata, ini adalah jawaban untuk pertanyaanmu sebelumnya. Jeff bingung. Jawaban apa? Karen tiba-tiba menyela, itu karena mereka mengadukan Tim bahwa rumahnya diledakkan. Jeff bertanya, apa? Bagaimana mungkin? Karen, yang paranoid seperti biasanya, menambahkan, karena merekalah yang diincar Tim. Selain Carl, satu-satunya orang lain yang Anda ajak bicara tentang Tim yang menjadi mata-mata adalah Danny. Tim kehilangan kata-kata. Hah? Dia adalah agen khusus, oke. Dia bukan mata-mata. Dia telah menumpahkan darah untuk negaranya. Karen menatapnya dengan tatapan meminta maaf. Bug yang kami temukan sebelumnya memberi kami ide yang salah, Anda tahu. Tim ragu-ragu. Baik, seorang mata-mata sebenarnya adalah sejenis agen khusus. Itu tidak masuk akal bagi mereka untuk menarik kesimpulan itu. Jeff akhirnya mengerti. Apakah itu sebabnya orang-orang bersenjata itu ingin membunuh kita ketika kita pergi menemui Carl? Dia menatap Danny dengan tatapan tidak percaya. Mengapa? Kenapa kamu ingin melakukan itu? Baik Danny maupun istrinya tidak bisa berkata apa-apa karena mulut mereka telah ditutup lakban. Luke tidak bisa melihat lagi. Dia tidak punya banyak waktu untuk dihabiskan untuk mereka. Merobek kaset itu, dia berkata, baiklah, ceritakan semua yang kamu tahu. Danny dan Meg saling berpandangan tetapi tidak mengatakan apa-apa. Luke bertanya kepada Tim, kamu harus profesional, apakah kamu ingin melakukannya? Natalie melangkah maju dan berkata, biarkan aku. Saat dia berbicara, dia dengan santai mengambil obor butana dari samping. Dia menjentikkan sakelar, dan itu menyemburkan api biru. Jeff bertanya, tunggu, apa yang kamu lakukan? Natalie berkata, bola memanggang adalah metode interogasi yang sangat efektif, terutama dengan pria bejat. Luke dan Tim tidak bisa menahan diri untuk tidak mundur dan tanpa sadar menekuk pinggang mereka. Danny berhenti bernapas saat dia menatap api biru dengan ketakutan. Mata Jeff melebar. Tunggu, kamu tidak bisa mengancam untuk memanggang bola Danny, itu terlalu banyak. Danny tersentuh, tetapi wajahnya berubah pada detik berikutnya. Jeff meraih palu dan berteriak, dasar, kamu benar-benar memanggil sekelompok pembunuh bersenjata, Karen dan saya hampir berubah menjadi keju Swiss. Aku akan membunuh Anda. Wah,
Wah, tim buru-buru menghentikan orang baik yang marah, Jeff. Jangan, kita membutuhkannya hidup-hidup. Jika dia tidak berbicara, bagaimana kalau Anda mematahkan kakinya nanti? Dan tangannya juga, jika itu tidak cukup. Takut, Denny berteriak. Tidak. Aku benar-benar tidak memanggil siapapun untuk membunuhmu. Aku bersumpah, Anda adalah tetangga dan kolega saya yang baik. Kenapa aku ingin membunuhmu? Aku bahkan tidak memberitahu mereka namamu. Saya hanya mengatakan bahwa Carl dan tim tahu tentang kesepakatan itu. Luke bertanya, kesepakatan apa? Danny langsung diam. Natalie memandang tim. Melihatnya mengangguk, dia berkata, Denny adalah teknisi pemeliharaan di MBI. Sebuah pesawat tempur yang telah menjalankan misi rahasia sebelumnya telah dikirim ke MBI untuk perawatan bulan lalu. Kami mendapat kabar bahwa seorang pria bernama Tyrannosaurus ingin membeli beberapa informasi darinya, yang mungkin ada hubungannya dengan senjata atom di pesawat. Mendengar itu, wajah Denny menjadi pucat dan dia dengan cepat menggelengkan kepalanya. Tidak, sama sekali tidak. Pabrik tempur itu tidak dilengkapi dengan senjata atom apapun. Jika dia terbukti bersalah menjual senjata atom, seluruh keluarganya mungkin akan dilenyapkan. Dia berteriak, Tyrannosaurus hanya ingin mengetahui kemajuan perawatan pesawat tempur, dan kapan akan dipindahkan setelah perawatan. Semua orang bertukar pandang, dan Natalie bertanya, jika hanya itu, mengapa kamu bertingkah misterius? Apakah kamu berbohong? Apakah Anda ingin bola Anda dipanggang? Petik 2. Api biru menderu lagi. Karena Denny sudah meludahkan sebagian, tekadnya mulai runtuh dan dia segera menangis. Tidak, aku hanya khawatir tentang pekerjaanku. Jika saya tertangkap, saya tidak hanya akan dipecat dan dikurung, saya juga harus membayar ganti rugi, jadi saya tidak pernah menyetujui kesepakatan itu. Tim mencibir. Sebenarnya, hanya harganya yang tidak pas, bukan? Itu adalah hadiah yang sangat curam yang Anda minta. Petik 2. Denny tergagap, tidak sama sekali. Saya tidak pernah menjual informasi apapun. Api biru menyala lagi di tangan Natalie. Namun kali ini, Denny bersikeras, saya benar-benar tidak menjual informasi apapun. Hanya saja Tyrannosaurus terus menghubungiku, ding. Ding, ding, nada dering yang tidak menyenangkan terdengar, dan semua orang melihat ke sumber suara. Satu-satunya orang yang memiliki nada dering yang tidak menyenangkan, adalah Denny. Dia menggunakan telepon burner untuk tetap berhubungan dengan Tyrannosaurus, karenanya nada dering yang tidak menyenangkan. Tim mengambil telepon Denny dari meja dan mengerutkan kening pada nomor itu. Itu Tyrannosaurus. Dia memberikan telepon itu kepada Denny dan berkata, bekerjalah dengan kami dan lihat apa yang dia katakan. Danny menggelengkan kepalanya dengan cepat. Tidak, aku tidak bisa melakukannya. Saya hanya orang biasa, seorang ayah yang membawa anak-anaknya ke pertandingan sepak bola. Aku bukan mata-mata. Dia hampir menangis saat berbicara. Istrinya, Meg, juga menjelaskan, dia tidak pernah melewatkan hari olahraga anak-anak, dia selalu menonton pertandingan mereka. Tim tidak berdaya. Menurut Denny, dia adalah orang biasa yang hanya ingin menjual informasi perusahaan demi uang. Dia tidak mengatakan apa-apa kepada pihak lain tentang Jeff menjadi informan. Carl, sebagai kepala keamanan, diserang, dan sebuah bom ditempatkan di dalam rumah tim, tetapi tidak ada yang terjadi di tempat Jeff. Jelas dari sini bahwa Denny hanya membocorkan nama Carl dan tim. Tapi jika Jeff tidak diurus, urusan Denny mungkin masih akan terungkap. Dia jelas bukan profesional apapun, belum lagi dia jauh dari kejam. Sekarang setelah dia diinterogasi oleh tim dan yang lainnya, dan tahu betapa seriusnya hal itu, dia mungkin akan memberikan permainan itu melalui telepon. Telepon masih berdering, dan tim mengerutkan kening. Lucas tetap diam. Jeff, bagaimanapun, tiba-tiba melangkah maju dan mengangkat telepon. Halo, apakah ini Tuan Tyrannosaurus? Semua orang memandang Jeff, yang secara tak terduga terdengar sangat mirip dengan Denny pada saat itu. Halo, Tuan Rick Forrest. Orang di seberang telepon jelas menggunakan pengubah suara. Semua orang kemudian menatap Denny. Denny berkata dengan suara yang sangat pelan. Tentu saja aku butuh nama kode untuk ini. Semua orang kehilangan kata-kata. Jadi sekarang kau bertingkah seperti prosialan. Kurang dari 30 detik kemudian, Jeff menutup telepon. Semua orang memandangnya, dan istrinya, Karen, yang akhirnya bertanya, sayang, bagaimana kamu bisa meniru suara Denny? Jeff berkata dengan senyum pahit, itu hanya lelucon. Suatu kali di perusahaan, berpura-pura menjadi orang lain di telepon adalah hal yang populer, dan saya memilih untuk meniru Denny. Sayangnya, ketika saya hampir terdengar seperti dia setelah berlatih selama hampir 2 bulan, game ini tiba-tiba berhenti populer.
Semua orang. Bab 421 Pesta, dan saya punya uang, saya melakukan apa yang saya inginkan. Bagaimanapun, kerja keras Jeff di masa lalu akhirnya terbayar. Dia berhasil mendapatkan waktu dan tempat untuk kesepakatan itu setelah berbicara dengan Tyrannosaurus melalui telepon, besok, jam 9 malam, di Odyssey Hotel Sphere Restaurant. Tapi Tyrannosaurus menuntut agar Denny dan istrinya muncul, jelas, Meg juga seorang informan dalam masalah ini. Masalahnya adalah Denny dan istrinya sekarang telah ditangkap. Jadi, siapa yang harus pergi besok? Melihat semua orang memandangnya, Denny dengan cepat menggelengkan kepalanya. Jangan lihat aku. Saya belum pernah bertemu mereka, dan saya hanya pernah menggunakan nama kode dengan mereka. Mereka tidak tahu siapa saya. Natalie tidak yakin. Itu tidak mungkin. Ketika Anda menghubungi mereka di komputer Anda dari perusahaan Anda, mereka mungkin telah memeriksa alamat IP Anda. Denny hanya bisa menundukkan kepalanya dan berkata dengan malu, itulah sebabnya saya menghubungi Tyrannosaurus di komputer kantor Jeff. Jeff berteriak, apa? Dia mengambil gergaji dari meja dan mengutuk, aku akan memotong bolamu. Sial. Tim buru-buru menghentikannya sekali lagi. Luke dan Selina memandang Jeff dengan simpati. Orang baik ini benar-benar telah diatur secara tragis. Jika seseorang menjual rahasia perusahaan di komputernya, dia pasti akan bertanggung jawab sebagian, dan kehilangan pekerjaannya. Natalie juga mengangguk. Dia tidak berbohong. Kami memang menemukan petunjuk di komputer Jeff. Dia baru saja menguji Denny dan istrinya dengan pertanyaan sebelumnya, untuk melihat apakah mereka benar-benar tidak pernah bertemu Tyrannosaurus dalam kehidupan nyata. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, semua orang mengalihkan pandangan mereka ke Jeff dan istrinya. Karen curiga. Apa yang kamu pikirkan? Natalie melangkah maju, menangkup wajah Karen dan mengamatinya dengan cermat. Ini tipikal ibu rumah tangga kelas menengah. Tim melemparkan gergaji yang ditahan Jeff ke meja dan menahan pria itu, yang masih ingin memotong bola Denny. Dan pria ini di sini juga cocok dengan deskripsinya, begitu dia tenang. Luke menghela nafas dan berkata, ini tidak terlalu bagus, bukan? Saya tidak peduli dengan misi Anda, tetapi Jeff dan Karen tidak memiliki pelatihan profesional, dan mereka tidak akan mendapatkan 1 sen pun dari dia. Tim merentangkan tangannya tanpa daya. Mereka sudah terlibat. Jika kita tidak menangkap Tyrannosaurus, pria itu akan mengejar mereka cepat atau lambat, yang akan lebih berbahaya. Lukas mengerutkan kening. Dia sebenarnya punya solusi lain, tapi dia punya rahasia sendiri. Melihat Jeff dan Karen, dia tiba-tiba menghela nafas. Baik, kalian berdua bisa memutuskan. Jeff dan Karen tampak gugup melihat bahaya itu, tapi Luke bisa melihat antisipasi di mata mereka. Mereka menjalani kehidupan biasa, tetapi selalu mengharapkan sesuatu yang luar biasa. Apakah itu Karen yang paranoid atau Jeff yang baik, sisi yang penuh gairah membara di hati mereka. Karen berkata, aku ikut. Jeff tidak mengatakan apa-apa, tetapi diam-diam setuju dengan keputusan istrinya. Tentang operasi besok malam, Luke memandang tim. Tim menggelengkan kepalanya dan berkata, kami profesional, dan kami memiliki cadangan. Kamu tidak perlu datang. Lukas mengangkat alis. Oke, kalau begitu itu semua milikmu. Jangan lupa bersihkan tempat ini, termasuk mereka, dia memandang Denny dan Meg. Keduanya menjadi pucat mendengar kata-kata Luke. Denny menangis, tolong jangan. Kita bertetangga, Luke. Mega pun menangis. Selina, jangan bunuh kami. Apa kau lupa bahwa aku yang mengajakmu ke kegiatan komunitas? Selina tersenyum cerah. Tentu saja belum. Jadi, cepatlah, Natalie. Natalie mengangguk. Saya jamin kami akan membungkusnya dengan bersih. Setelah itu, Luke dan Selina pergi. Ruang bawah tanah ini hanya penutup, dan tidak mengandung sesuatu yang sensitif, hal-hal yang benar-benar rahasia ada di inventarisnya. Itu sebabnya Luke berani mengundang mereka ke tempatnya. Tentu saja, Denny dan Meg tidak akan mati. Membersihkan dan membungkus semuanya, hanya untuk menakut-nakuti pasangan yang menjengkelkan ini. Mereka bukan orang baik dan telah membuat kesalahan besar, orang baik Jeff hampir tertembak karena mereka. Apakah mereka benar-benar layak mendapatkan kenyamanan? Kembali ke ruang tamu, Selina mau tidak mau bertanya, apakah kita benar-benar akan meninggalkannya begitu saja? Luke bahkan tidak menoleh dan hanya melemparkan tablet itu padanya. Buat reservasi untuk kami. Mari kita berpesta besok malam, di V Restaurant Odyssey Hotel. Selin tertawa. Aku tahu kamu tidak akan begitu patuh. Lukas mengangkat bahu. Ini tidak seperti kita mengambil bagian dalam operasi tim. Siapa yang bisa menghentikan kita makan di restoran itu?
Saya punya uang, aku bisa melakukan apapun yang aku mau. Dia memeriksa notifikasi sistem saat dia berbicara. Sistem, Anda telah membunuh para penjahat dan menyelamatkan Jeff, Karen, dan Carl. Total pengalaman, 500. Total kredit, 500. Tingkat kontribusi, 90%. EXP plus 450. Kredit plus 450. Ini adalah panennya yang sebenarnya, yang lebih dari apa yang bisa dia peroleh dari kasus biasa, dan kemungkinan dia masih bisa mendapatkan lebih banyak pada hari berikutnya. Secara alami, dia tidak akan menolak lebih banyak pengalaman dan poin kredit. Keesokan harinya, Luke dan Selina pergi bekerja seperti biasa, dan pulang seperti biasa. Selina menonton di tablet saat Jeff dan Karen, yang berpakaian formal, meninggalkan rumah, dan dia bertanya, "Luke, apakah kita berpakaian terlalu santai?" Luke memeriksa Selina, yang mengenakan celana jeans dan kemeja putih longgar. Luke juga mengenakan jeans, bersama dengan kemeja kotak-kotak kasual. Dia berkata tanpa daya, "Kita perlu membawa senjata dan peralatan. Saya tidak berpikir Anda bisa berpakaian seperti Karen." Di layar, Karen mengenakan gaun berwarna sampahnya. Tingginya hanya 1,6 meter, tetapi gaun itu menonjolkannya yang megah. Pantat dan kakinya juga luar biasa. Gaun itu tampak seperti akan meledak kapan saja. Ibu rumah tangga biasa ini telah mengalami transformasi menjadi kecantikan yang super subur. Sosoknya yang besar biasanya tersembunyi di balik pakaian rumahnya yang longgar, dan itu sangat kontras, tidak heran Selina khawatir tentang pakaiannya sendiri. Selina mengangguk menyesal. "Baik, lagi pula kita hanya pergi ke sana untuk makan malam." Luke berjalan keluar bersamanya dan berkata, "Setelah kita selesai hari ini, kamu bisa memakai apapun yang kamu mau ketika kita pergi makan besok." Bagaimana dengan kucing lapar? Dari apa yang Anda katakan, kedengarannya cukup bagus. Petik 2. Selina tersenyum puas. "Oke, Anda dapat mempelajari cara membuat lobster gulung main mereka. Ini benar-benar enak." Lukas mengangguk sambil tersenyum. "Ayo pergi. Semoga semuanya berjalan lancar malam ini." Mereka pergi. Mereka harus pergi ke restoran lebih awal jika mereka ingin berpesta terlebih dahulu. Di dalam mobil, Selina bertanya, "Mengapa Anda setuju membiarkan Jeff dan Karen terlibat dalam hal ini? Bahkan dengan kita mengikuti mereka, itu sangat berbahaya. Jeff dan istrinya hanyalah orang biasa dan tidak berpengalaman yang akan mudah terekspos, dan ketika itu terjadi, mereka juga tidak memiliki kekuatan untuk melindungi diri mereka sendiri. Operasi ini benar-benar sedikit berisiko." Bab 422 bertindak secara terpisah, dan Jeff terkena. Luke mengangkat bahu dan berkata, "Saya sudah berbicara dengan tim. Jeff dan Karen hanya perlu memberikan file palsu kepada Tyrannosaurus dan kemudian pergi dengan uangnya. Penangkapan tidak akan terjadi sampai mereka pergi." Selina segera mendapatkannya. Dengan kata lain, ini adalah operasi penangkapan ikan, dan Jeff dan Karen hanya membuang umpan, mereka tidak akan menjadi orang yang mengantre. Mereka tidak perlu melakukan atau memikirkan hal lain. Operasi semacam ini masih berbahaya, tetapi Anda tidak harus menjadi super pro, tidak apa-apa bagi Jeff dan Karen untuk terlihat sedikit gugup. Sebagai pasangan biasa yang akan menjual rahasia perusahaan MBI, mereka punya banyak alasan untuk merasa gugup. Ketika Luke dan Selina sampai di hotel, mereka parkir dan dengan santai berjalan melalui tempat parkir bawah tanah. Selina dengan santai bertanya, "Mengapa kita naik dari sini?" Luke berkata, "Tim dan Natalie ada di atap hotel, jadi tentu saja, kita hanya bisa masuk melalui tempat parkir." Selin mengangguk. "Oh, itu benar." Luke berkata, "Juga, rekan tim sudah ada di sini. Pikirkan apa yang Anda katakan nanti, sehingga tidak ada yang memperhatikan sesuatu yang tidak biasa." Petik 2. Selina mengangguk, lalu beralih bertanya tentang spesialisasi di sini, dan Luke menjawab dengan informasi yang telah dia baca sebelumnya. Sama seperti pelanggan biasa yang datang untuk makan, mereka berbicara dan tertawa saat memasuki restoran. Setelah memberikan nama mereka, mereka dibawa ke meja di dekat jendela. Di bawah, di sisi lain jendela, ada kolam renang dalam ruangan, dan banyak orang sedang bersantai di sekitarnya. Dengan semangat tinggi, Selina mulai memesan makanan. Bagaimana dengan Jeff dan Karen? Mereka masih di rumah. Saat itu baru pukul 8.20 malam, masih ada 40 menit sebelum kesepakatan. Luke dan Selina punya cukup waktu untuk makan malam yang menyenangkan. Sementara itu, sebuah drone kecil dengan mode autopilot melayang-layang di atas hotel dan memantau sekeliling. Di meja, Luke dan Selina tertawa dan berbicara dengan suara rendah saat mereka bersantai dan menikmati makan malam. Setengah jam kemudian,
Selina selesai makan dan menyendoki es krim stroberi merah muda, yang sesekali dia masukkan ke mulut Luke. Luke tidak terlalu menyukai es krim, tapi dia juga tidak membencinya. Jadi, dia tidak bisa mengatakan apa-apa tentang Selina yang membaginya dengannya. Es krim stroberi merah muda itu sedikit feminin, tapi itu baik-baik saja karena dia bukan orang yang memesannya. Banyak pelanggan lain melihat pemandangan ini dengan iri dan kagum, dan beberapa pasangan mulai menirunya. Di atap, Tim dan Natalie berpelukan di dekat tepi sambil menikmati angin sepoi-sepoi dan pemandangan malam. Mereka telah berterus terang satu sama lain sebelumnya, yang membuka simpul di hati mereka. Mereka di sini, kata Natalie. Mereka di sini. Luke melirik pasangan yang baru saja memasuki ruang resepsi. Keduanya tampak agak aneh. Mereka hanya mengambil beberapa langkah, sebelum mereka benar-benar berpelukan tepat di tengah aula resepsi dan saling berciuman dengan penuh gairah. Luke praktis bisa mendengar efek suara lembab di kepalanya, dan dia merasa aneh, keduanya biasanya tidak begitu terkendali. Sesaat kemudian, pasangan parubaya memasuki restoran, dan Luke melihat dari sudut matanya ketika seorang pelayan membawa mereka ke atas. Menarik pandangannya, Luke berbisik kepada Selina, yang masih menikmati es krim, ayo mulai bekerja. Selina menghabiskan satu suap es krim terakhir sebelum dia berdiri. Es krimnya tidak buruk, saya akan memesannya lagi lain kali. Mereka bangkit dan mengambil tindakan secara terpisah. Selina dengan cepat memasuki sebuah bangunan secara diagonal di seberang jalan. Dia meletakkan ransel besarnya dan mengeluarkan M4A1 dan silinder hitam. Dia memasukkan silinder ke dalam peluncur di bawah laras pistol, dan suara Luke terdengar di lubang telinganya. Lantai 3, kamar 305. Selina berkata, aku melihatnya. Astaga, silinder hitam itu melesat keluar dan tiba-tiba terbentang menjadi bentuk bulat di udara sebelum mengenai dan menempel di tepi atas jendela ruangan itu. Beberapa detik kemudian, Selina mendengar percakapan di earpiece kirinya. Rick Forrest, apakah ini istrimu? Sangat senang bertemu denganmu. Silinder yang ditembakkan Selina dan menempel di jendela secara alami adalah bug. Mereka tidak bisa mengganggu apapun yang ditanam Tim dan Natalie pada Jeff dan Karen, jadi mereka hanya bisa menanam serangga sendiri di luar ruangan. Mendengarkan percakapan di earpiece-nya, Selina bergumam, sepertinya Jeff dan Karen cukup tenang. Seharusnya tidak ada masalah dengan operasi ini. Itu memang benar. Tak satu pun dari dua pihak di ruangan itu membuang-buang waktu. Jeff dan Karen ingin memberikan file palsu sesegera mungkin, dan Tyrannosaurus ingin pergi dengan file tersebut secepat mungkin. Tyrannosaurus memperhatikan bahwa Tim sedang melacaknya. Saat rasa krisisnya semakin kuat, dia hanya bisa menutup kesepakatan ini secepat mungkin. Karena itu, dia membayar 50% lebih dari yang dia janjikan, meningkatkannya dari 1 juta menjadi 1,5 juta. Jelas, Danny dan istrinya ingin menjadi kaya dan pensiun sekaligus. Perhatikan lebih. Ini adalah saat ketika segala sesuatunya bisa salah, Luke memperingatkan Selina. Dia bersenandung sebagai tanggapan. Dia sudah selesai memeriksa senjatanya, dan mengarahkannya sekali lagi ke kamar. Dia mendengar suara Jeff melalui lubang suara. Kalian terlihat akrab. Apa kita pernah bertemu sebelumnya? Tidak, jawab seorang gemuk pendek yang tingginya hanya sekitar 1,5 meter. Lemak pendek ini tidak lain adalah Tyrannosaurus. Dia mengenakan setelan abu-abu, di bawahnya ada t-shirt berkerah bulat. Yang lebih aneh lagi adalah ada gambar kartun merah muda Tyrannosaurus Rex menaklukkan bumi di atasnya, yang hampir lucu. Luke sudah menyelinap ke kamar sebelah. Dia menunggu di dekat jendela. Beberapa menit kemudian, transaksi selesai, dan kedua belah pihak mengucapkan selamat tinggal. Tunggu, ini milikmu, kata si gemuk pendek, bola stres merah di tangannya. Ini adalah sesuatu yang Jeff bawa padanya dan yang telah disita ketika dia digeledah sebelum memasuki ruangan. Jeff tidak berpikir itu masalah besar. Tidak apa-apa, kamu bisa memilikinya. Si gemuk pendek menatap bola stres dengan logo MBI yang jelas di atasnya. Sambil mengerutkan kening sejenak, dia tiba-tiba berkata, hentikan mereka. Jeff dan Karen, yang baru saja berjalan ke pintu, dihentikan. Jeff menjadi cemas. Apa yang kamu inginkan? Lemak pendek mencari ingatannya, dan ekspresinya berubah jelek sesaat kemudian. Kamu orang itu dari hari. Jeff buru-buru menyangkalnya. Tidak. Saya seorang insinyur pemeliharaan. Petik 2. Karen juga membelanya. Dia seorang insinyur, dengan 2 gelar doktor. Si gemuk pendek menggelengkan kepalanya dan bermain dengan bola stres. Tidak. Kamu benar. Kita pernah bertemu sebelumnya. Jeff? Lemak pendek tersenyum dingin.
Saya bekerja di Macquarie Bond Incorporation dari 1999 hingga 2001 sebagai manajer tingkat menengah yang tidak penting. Dan Anda adalah Jeff Gaffney. Bab 423 Aku telah jatuh cinta padamu. Tidak, bukan aku. Jeff buru-buru menyangkalnya. Kau dari hari, si gendut mengutuk. Anda salah. Jeff tidak menyerah. Kamu mengatakan bahwa aku memiliki kecenderungan bunuh diri dan depresi klinis, dan kamu menghiburku dengan apa yang kamu sebut permainan kepercayaan. Si gemuk pendek sangat percaya diri. Jeff dengan cepat menggelengkan kepalanya. Tidak, kamu tidak terlihat seperti mengalami depresi. Dan bola stres MBI sialan ini. Itu sama sekali tidak berguna. Si gemuk pendek meraung. Dia membuang bola stres itu. Kamu palsu. Ini adalah jebakan. Rencana B. Hubungi helikopter. Selina kehilangan kata-kata. Sepertinya terlalu pandai berbicara bukanlah hal yang baik. Haruskah kita bergerak? Tunggu sebentar. Luke mengerutkan kening dan mendengarkan Tim. Umpannya terbuka. Meminta cadangan dan penyelamatan segera, kata Tim melalui walkie-talkie. Sesaat kemudian, dia tidak mungkin terlihat lebih mengerikan. Menatapnya sejenak, Natalie menjawab melalui walkie-talkie, salin itu. Mundur. Apakah kita benar-benar menyerah pada mereka? Tim ragu-ragu. Sambil tersenyum, Natalie meraih pistolnya dan berkata, tentu saja tidak. Mereka tetangga yang baik, bukan? Tim juga tersenyum. Keduanya segera turun ke bawah. Luke memutar matanya, dia tahu bahwa tidak ada organisasi agen khusus yang bisa dipercaya. Dia tidak pernah ingin memasuki agensi seperti FBI atau CIA justru karena hal seperti ini. Tanpa kekuatan dan pengaruh yang cukup, bahkan jika dia direkrut, dia hanya akan berakhir melakukan pekerjaan kotor dan akan ditinggalkan tanpa ragu-ragu begitu dia terungkap. Apa yang bisa dia lakukan saat itu? Gunakan kemampuannya untuk melakukan pembunuhan, atau menunggu untuk dibangkitkan setelah dia terbunuh. Pilihan manapun akan memiliki konsekuensi yang mengerikan, dan dia tidak menyukai keduanya. Sambil berpikir, Luke berkata, Selina, bersiaplah untuk mendukung tim. Bala bantuan Tim dan Natalie sudah ditarik dari hotel. Selina berkomentar, bala bantuan ini sangat cepat merespons. Apakah mereka mengkhianati rekan satu tim mereka? Tidak, karena Jeff dan Karen sama sekali bukan rekan satu tim mereka. Keduanya hanya umpan. Kehilangan umpan selalu tak terhindarkan saat memancing. Pada saat itu, Jeff dan Karen telah ditekan ke sofa. Di sisi lain, si gemuk pendek sedang berbicara dengan salah satu kaki tangannya. Sambil mengerutkan kening, Jeff berpikir sejenak, lalu tiba-tiba berkata, Bruce. Si gemuk pendek tanpa sadar berbalik. Hah? Anda sedang berbicara dengan saya. Petik 2. Jeff bahkan lebih yakin. Aku ingat namamu sekarang. Bro, gaya musim semi Bruce. Si gemuk pendek menggelengkan kepalanya dengan canggung. Tidak, kamu salah. Jeff, bagaimanapun, cukup percaya diri. Aku ingat sekarang. Saya adalah orang yang harus berurusan dengan masalah tempat parkir Anda. Apakah itu sebabnya Anda beralih ke kejahatan? Di atas tempat parkir, lemak pendek itu menjadi marah. Cukup, diam. Menurutmu tempat apa ini? Panggung talk show. Di dalam ruangan, bawahan dan kaki tangan si gendut pendek memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Salah satu kaki tangan wanitanya mau tidak mau bertanya, namamu, apakah Springstyle? Keingintahuannya bisa dimengerti. Itu seperti seseorang yang tiba-tiba mengetahui bahwa nama asli Schwarzenegger atau Stallone adalah Puppy. Si gemuk pendek berteriak dengan marah, ya, ada masalah. Kaki tangan lain menyela, apakah itu sebabnya Anda menyuruh kami memanggil Anda Tyrannosaurus? Si gemuk pendek berkata, tentu saja orang-orang di bidang pekerjaan kita harus memiliki nama panggilan yang tidak dapat dikaitkan kembali dengan mereka. Ada alasan apa lagi? Ekspresi semua orang aneh. Si gemuk pendek, Bruce, tiba-tiba berbalik dan menunjuk Jeff. Juga, tempat parkir itu sama sekali tidak adil, oke. Semua orang kehilangan kata-kata, jadi, kamu menjadi penjahat karena tidak lebih dari tempat parkir. Seolah-olah seseorang telah menyodok bagian yang sakit, Bruce meraung, saya bekerja 3 tahun untuk mereka. 3 tahun. Dan mereka masih menyuruh saya untuk parkir di bagian D, yang ada di seberang jalan. Setiap kali saya pergi atau pulang kerja, saya harus melewati itu, apa sebutannya? Jembatan pejalan kaki, Jeff meminta titik, terlalu banyak karyawan yang datang berlari kepadanya untuk mengeluh tentang hal yang sama. Betul sekali. Saat Anda menyeberangi jembatan penyeberangan, Anda berkeringat saat panas, berdebu saat berangin, dan basah kuyup saat hujan. Saya harus menikmatinya selama 3 tahun.
Aku harus berterima kasih padamu. Dalam kemarahannya, Bruce sudah mengeluarkan senjatanya. Jeff buru-buru mengingatkannya, tunggu. Bukan aku yang memberimu tempat parkir. Saya sendiri telah memarkir mobil saya di bagian D selama 12 tahun. Bruce tersedak sejenak, tetapi kembali pada dirinya sendiri dan mengangkat senjatanya lagi. Aku bukan hari pembohong yang tidak berguna sepertimu. Saya tidak peduli berapa lama Anda parkir di bagian D. Menabrak. Pintu tiba-tiba didorong terbuka, mengganggu lelucon ini. Memantau ruangan dari seberang jalan, Selina mau tidak mau bertanya, Luke, apa kamu yakin Tim dan Natalie ada di sana untuk menyelamatkan Jeff dan Karen? Luke melihat gambar di ponsel palsunya yang di-streaming dari kamera yang baru saja dia pasang di luar jendela. Mungkin ini rencana cadangan mereka. Untuk membuat diri mereka tertangkap. Selina mengeluh, kamu sebaiknya tidak menggunakan rencana seperti ini di masa depan. Luke merasa geli. Oke, bersiaplah untuk bergerak. Di dalam, Jeff memandang Tim dengan heran. Di mana cadangannya? Tidak ada cadangan. Tim tersenyum pahit. Jeff berkata, apa? Bukankah Anda mengatakan bahwa hasil terburuk adalah cadangan yang menerobos dan meledakkan tempat ini? Natalie berkata, itu hasil terburuk bagi mereka. Mereka tidak terlalu peduli dengan kerusakan tambahan. Kerusakan tambahan. Jeff dan Karen tercengang. Bruce terkekeh dan berkata, lihat. Itu kebohongan klasik karena kelalaian. Oke, Bruno, letakkan lembaran plastiknya. Saya masih ingin pihak hotel mengembalikan deposit saya nanti. Tunggu. Seseorang berteriak. Bruce kesal. Hai, kenapa semua orang menggangguku? Karen yang berteriak, ekspresi memohon di wajahnya. Natalie, setelah kita mencoba pakaian dalam bersama terakhir kali, aku menyadari bahwa aku telah jatuh cinta padamu. Semua orang, Jeff dan Tim, bingung. Bruce memandang Tim. Orang ini tidak bisa disebut Natalie, apalagi memasuki kamar pas untuk wanita. Apakah kamu berbicara dengannya? Dia memandang Natalie, yang berada di sebelah Tim, dan kemudian ke Karen lagi. Karen mengangguk. Bisakah Anda membiarkan saya mengucapkan kata-kata terakhir saya? Oke, lanjutkan. Bruce mengangguk tanpa sadar saat dia melirik ke antara dua wanita yang sangat unik itu. Bab 424 Apa yang dia ajarkan padamu? Karen menghampiri Natalie dan berkata, Natalie, terima kasih atas semua yang kamu ajarkan padaku. Apa yang dia ajarkan padamu? Pertanyaan yang sama muncul di kepala semua orang. Natalie tinggi dan anggun, sementara Karen montok dan dewasa, dengan yang mempesona mata. Apa yang terjadi di antara mereka? Bahkan satu-satunya penjahat wanita di ruangan itu menahan napas pada saat itu, sangat ingin mendapat jawaban. Karen perlahan maju 2 langkah, memeluk Natalie, lalu menciumnya. Meneguk. Setiap orang di tempat kejadian menelan pada saat yang sama. Ini terlalu mi. Mulut Selina menganga. Kapan itu terjadi? Kenapa aku tidak tahu? Luke berkata, baiklah. Karen bertindak dan mengalihkan perhatian mereka. Siap-siap. 3, 2, 1. Selina yang sudah lama siap beraksi, menarik pelatuknya. Bam, bang. 2 tembakan meledak dalam stakato pendek. Peluru pertama memecahkan kaca jendela, dan kemudian sebuah granat kejut ditembakkan ke dalam ruangan. Bang! Setelah ledakan besar, semua orang di ruangan itu pusing dan telinga mereka berdenging. Natalie dan Karen tanpa sadar saling berpegangan erat. Setelah ledakan, Luke berlari keluar jendela kamar sebelah dan melompat dengan gesit ke kamar ini melalui jendela yang pecah. Saat ini, dia masih bergerak dengan kecepatan biasa. Ketika dia melewati 2 penjahat, dia menamparkan mereka sambil lalu dan mengirim mereka terbang. Saat berikutnya, dia menarik Karen dari pelukan Natalie dengan satu tangan dan menggunakan tangan lainnya untuk melemparkan Natalie ke belakang sofa. Dia mengambil 2 langkah dan menarik Jeff yang lamban sebelum dengan terampil menendang Tim ke sofa. Luke kemudian membalik sofa di sisinya dengan satu kaki dan menendangnya beberapa meter jauhnya. Kemudian, dengan Jeff dan Karen masing-masing di satu tangan, dia menendang pintu dan berlari keluar. Ini mungkin tampak rumit, tetapi dari Selina memecahkan jendela hingga Luke menarik Jeff dan Karen keluar dari pintu, itu tidak lebih dari 10 detik. Karena granat setrum, semua orang di ruangan itu masih pusing dan tidak sehat. Semua kecuali satu orang, Bruce. Dia adalah orang pertama yang kembali sadar di ruangan itu. Melihat sekeliling ruangan, dia menggelengkan kepalanya yang pusing dan mengutuk, sialan. Itu cadangan mereka. Saat dia berbicara, dia mengangkatnya dan mencoba menembak Tim, yang paling dekat dengannya. Sambil mengerutkan kening, Selina menarik pelatuknya. Bang, bang, bang. Bruce tertabrak dan jatuh. Luke,
yang melarikan diri bersama Jeff dan Karen, mengerutkan kening. Selina. Mereka telah sepakat bahwa mereka tidak akan menyentuh para penjahat kecuali jika diperlukan. Tentu saja, itu karena agensi tim terlibat, dan Luke serta Selina akan dengan mudah menarik perhatian jika mereka mengambil tindakan. Jika mereka benar-benar harus ditangani, Luke bisa keluar di tengah malam dan membuat mereka semua menghilang, dijamin. Selina segera menjawab, ada yang aneh dengan Tyrannosaurus itu, Tuan Bruce. Dia sudah bergerak segera setelah kamu pergi. Petik 2. Luke berkata, oh, baiklah kalau begitu. Pada saat itu, Tim dan Natalie berjuang untuk berdiri dan mengambil senjata dari penjahat di dekatnya. Tim juga mengambil file palsu, sebelum mereka berdua terhuyung-huyung juga. Oke, Tim dan Natalie keluar, Selina memberi tahu Luke. Luke menggumamkan jawaban. Dia sudah membawa Jeff dan Karen ke tangga, ketika dia tiba-tiba berhenti. Menempatkan mereka tepat di dekat dinding, dia mengeluarkan Glock dan berkata, baiklah, sepertinya kita tidak bisa membawa keduanya keluar dari sini dengan damai. Saat dia berbicara, dua penjahat datang menaiki tangga. Bang, 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 bang. Pada jarak yang begitu dekat dan dengan waktu yang cukup untuk bersiap, Luke tidak mau repot-repot menembak kepala mereka, dia menembak mereka masing-masing di perut, lalu menendang mereka menuruni tangga. Sekarang dia semakin terkenal di LAPD, dia sengaja mengontrol tembakannya, dan khususnya, tidak menggunakan headshots sepanjang waktu. Praktis tidak ada orang lain di Departemen Kepolisian yang bisa melakukannya. Jika dia terus melakukannya, akan sangat mudah bagi siapapun yang memiliki otak untuk menghubungkan titik-titik antara dia dan beberapa kasus besar pada khususnya. Setelah menembak keduanya, Luke merasa sedikit tidak berdaya. Hanya lapangan rumah siapa ini, tepatnya. Setelah dua penjahat ditembak jatuh, 8 atau lebih penjahat di kaki tangga berhenti dan mengarahkan senjata mereka ke tangga. Pengecut, tidak bisakah kamu lebih berani dan menyerangku bersama-sama? Saat dia mengolok-olok penjahat yang memegang senjata ini, Luke melihat ke belakang. Pusing? Jeff bertanya, Luke, mengapa kamu di sini? Luke menjawab dengan santai, saya di sini untuk makan malam. Jeff bingung. Betulkah? Kebetulan sekali. Kamu hanya datang ke sini untuk makan malam karena kamu tahu kami ada di sini, kan? Ibu rumah tangga dengan pengalaman lebih dari 10 tahun dengan teori konspirasi menebak jawaban yang tepat. Ding! 7 atau 8 meter jauhnya, pintu lift terbuka dan dua penjahat bergegas keluar. Bang! 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 Peluru Luke mengenai mereka praktis saat mereka keluar dari lift. Mereka pingsan bahkan sebelum mereka sempat menarik pelatuknya. Tidak, kami benar-benar di sini untuk makan malam. Pelari Spanyol di sini hebat, kata Luke sambil tersenyum. Pejalan kaki Spanyol. Kepala Jeff masih kacau, dan untuk sesaat, dia tidak bisa memikirkan dengan tepat apa hidangan itu. Luke mengangguk dan berkata, saya pikir nama lengkapnya adalah jamon iberico atau semacamnya. Tapi saya suka betapa lembut dan elastisnya kaki babi saat direbus. Jeff dan Karen menatap kosong. Hah? Apakah ini saatnya berbicara tentang rasa trotter babi? Selama penundaan ini, Tim dan Natalie menyusul mereka. Keduanya memiliki ekspresi sedih. Luke, apakah itu kamu? Tidak. Lukas menggelengkan kepalanya dengan kuat. Natalie menggosok dahinya dan berkata, aku bahkan belum mengatakan apa-apa, apa yang kamu tolak? Menyangkal itu adalah mengakuinya. Tim juga mengusap kepalanya. Rasanya tidak enak, tapi terima kasih untuk granat kejutnya. Sebenarnya, jika Selina terlambat 1 atau 2 detik dalam mengambil tindakan, Natalie akan meledakkan bom yang telah dia siapkan, yang bisa mengalihkan perhatian para penjahat dan memberi mereka kesempatan untuk melarikan diri. Tapi campur tangan Luke dan Selina telah mengacaukan rencana mereka. Untungnya, semuanya berjalan dengan baik dan semua orang berhasil melarikan diri. Luke terkekeh dan berkata, ada sekelompok penembak di bawah sana. Tahu bagaimana kita turun? Petik 2. Tim menjulurkan kepalanya ke atas tangga. Bang, 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 bang. Selusin peluru menghantam sudut dinding dan menyemburkan debu. Tim mundur, debu di seluruh wajahnya. Baik, benar-benar ada banyak dari mereka. Bagaimana dengan granat kejutmu? Lukas memutar matanya. Saya hanya punya 1, dalam keadaan darurat. Bagaimana saya bisa tahu bahwa cadangan Anda sangat tidak dapat diandalkan? Tim dan Natalie sedikit malu. Natalie adalah yang tercepat untuk merespon dan menunjuk ke samping. Ada kolam renang di bawah sana. Ayo pecahkan gelasnya dan lompat ke bawah.